Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau anak-anak mulai menjalani pemburuan monster tengah semester. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Yurian yang lagi bergumam. Kita harus mengumpulkan 20 poin untuk lulus. Ujiannya sendiri cukup mudah, tapi ada banyak yang mengawasi dalam ujian ini. Chris mulai mengolok-olok Yurian karena Yurian hanya bisa menggunakan sihir penyembuhan. Dan dia berkata, "Mana bisa kamu mengumpulkan 20 poin hanya dengan sendirian? Jangan khawatir, aku akan membantumu." "Terima kasih, tapi aku lebih memilih seperti ini." Kita beralih di tempat para instruktur. Ga Yunbi berkata, "Kepala sekolah, saya sudah mengirim para murid ke lokasi. Kerja bagus. Alat pemantau juga sudah tersambung. Menurut kalian, siapa yang akan lulus pertama?" "Tentu saja sang putri. Dia mempunyai talenta yang luar biasa." "Ricky, murid itu juga tampaknya menonjol. Tahun ini murid angkatan 1 cukup berbakat. Lalu bagaimana dengan murid spesial itu?" "Maksudmu rakyat biasa itu? Dia tidak mungkin peringkat 1. Bahkan aku tidak yakin mereka bisa lulus. Dia langsung dikeluarkan. Tidak mungkin. Yurian harus tetap ada di sekolah ini. Apakah dia lulus atau tidak, kita harus melihatnya." Di sisi Yurian, dia berkata, "Tolong jangan memperlihatkanku. Kalau tidak bisa mengumpulkan 20 poin, aku akan dikeluarkan. Bagaimana aku bisa lulus tanpa menunjukkan kekuatanku? Tapi sebenarnya, apa limit terhadap kekuatanku? Kalau dipikir-pikir lagi, pemulihan instan adalah teknik yang menakjubkan. Apakah limit dari kekuatan hanya ada pada kekuatan penyerangan?" Di saat Yurian lagi melamun, tiba-tiba ada monster tikus di belakangnya dan mau menyerang Yurian. Yurian pun langsung menyerangnya dengan sihir airnya. Di sisi instruktur Jiyi berkata, "Ada murid yang menggunakan peralatan sihir yang aku buat seperti itu. Kekuatan sihirnya lumayan juga, tapi kekuatannya tidak cukup." Kita beralih di sisi Yurian. Di sana ternyata serangan Yurian masih belum bisa mengalahkan tikus itu. Yurian bergumam, "Seperti yang aku duga, di level ini tidak ada rasa sakit di dada. Sebelumnya langsung ada reaksi di dada. Pada waktu itu aku mencoba mengeluarkan kekuatan berkali-kali lipat. Tidak seperti sekarang ini. Dengan kata lain, sampai pada tingkat tertentu kekuatan tidak akan membunuhku. Jadi sebenarnya bisa sampai seberapa besar limit itu?" "Monster tipe pedang." Dengan tiba-tiba, monster pedang itu menebas semua monster tikus di sana, sampai membuat semua instruktur terkejut. Di sisi Yurian, dia juga terkejut. Dia berkata, "Jadi monster level 2 seperti ini. Seharga 5 poin." Kita beralih di tempat Jade dan Ella yang lagi bertarung melawan monster kapak level 2. Ella berkata,
Itu bentuk kapak. Ayo, kita habisi dengan cepat dan segera cari Yurian. Dia mungkin dalam bahaya. Tiba-tiba monster kapak itu mau menyerang Ella. Jadi dengan sigap dia menangkis serangan itu dengan pedang iblisnya. Jadi bergumam, kekuatan apa ini? Tiba-tiba Ella membantu Jade, dan mereka berdua berhasil menahan serangan monster kapak itu. Ella berkata, monster level 2 jauh lebih kuat dibandingkan level 1. Kalau Yurian terkena serangan secara langsung dari level 2, bisa jadi dia tidak dapat melakukan penyembuhan dan terluka parah. Ayo cepat, kalahkan dia dan kita cari Yurian. Tentu akan sulit baginya untuk mengumpulkan poin sendiri. Di saat Jade dan Ella mau menyerang monster kapak, akan tetapi mereka terkejut setelah melihat kalau di belakang monster kapak ada monster puting beliung yang berlevel 3. Kita beralih di tempat instruktur yang masih mengawasi anak-anak. Akan tetapi tiba-tiba bola kristal itu pecah. Instruktur Ji berkata, ada apa ini? Di tiap masing-masing area ditemukan monster level 3. Saat ini sudah terdeteksi 3 monster level 3. Kepala sekolah bergumam, ini aneh. Ini adalah hutan yang dibuat untuk angkatan 1. Seharusnya ada monster dari level 1 sampai level 2. Tapi hari ini ada monster level 3 yang datang. Sangat tidak masuk akal. Gayunbi, Jerry, dan Yewon bergegas menuju lokasi monster level 3 berada. Kita harus melindungi para murid yang akan menjadi masa depan kerajaan. Bagaimanapun itu. Kita kembali di tempat Ella. Dia bergumam, apa yang terjadi? Apa-apaan kondisi ini? Harus bagaimana menyerangnya? Jade berkata, Ella, fokus. Para guru akan segera datang. Sampai saat itu jangan sampai terluka. Iya, itu benar. Dengan tiba-tiba monster kapak menyerang mereka berdua. Untungnya mereka masih bisa menghindar. Akan tetapi mereka sudah terpojok dan sudah dikepung oleh monster yang sangat kuat. Akan tetapi mereka berdua tidak menyerah begitu saja. Dia mulai bersiap untuk menyerang kembali. Jadi bergumam, untuk kabur kita harus melewati ini. Mereka berdua pun mulai bekerja sama untuk menyerang monster itu. Jadi menahan serangan, Ella menyerang monster itu. Serangan Ella lumayan besar, sampai membuat monster itu terbelah. Dengan tiba-tiba, Jade mengingat kata-kata ibunya. Apa kamu ingin mengorbankan diri untuk keluarga? Aku tidak apa-apa, Bu. Kalau untuk keluarga, aku sama sekali tidak takut. Itu tidak benar, Jade. Kamu tidak perlu mengorbankan diri untuk keluarga. Gunakan kekuatanmu untuk melindungi diri sendiri, teman, dan masyarakat. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan keluarga. Itu adalah tugas kita sebagai pengguna pedang sihir. Dengan tiba-tiba, Jade mengeluarkan kekuatan yang sangat besar yang bernama pedang sihir bentuk pertama. Ella bergumam, apa ini? Senjata apa yang dia gunakan? Aku tidak sempat melihat apapun. Jade hebat sekali. Akan tetapi Ella tidak sadar kalau dia diserang oleh monster puting beliung. Serangan itu sampai membuat mereka berdua terpental. Ella bergumam, ini hanya angin biasa. Tapi kalau kita jatuh di sini, kita pasti akan terluka parah.
Dengan tiba-tiba ada Yurian yang menolong mereka berdua. Yurian, untung saja kamu tidak apa-apa. Para guru sedang kemari, kita harus menunggu. Itu setara dengan 20 poin. Bagaimana kalau kita bertiga coba melawannya? Jade bergumam, apa kamu serius? Bagaimana bisa setelah menyaksikan hal tadi berkata seperti itu? Ella juga bergumam, memalukan sekali karena aku hanya takut. Yurian memang jauh lebih hebat. Kita dilihatkan kejadian sebelum Yurian menyelamatkan Jade dan Ella. Yurian sudah dikepung oleh monster tikus dan monster pedang. Yurian melihat kamera pengawas pecah. Yurian berkata, apa benda itu rusak? Jadi saat ini tidak ada yang mengawasi. Sebenarnya apa yang terjadi? Di saat monster itu mau menyerang Yurian, Yurian pun langsung memukul monster tikus itu sampai kepala tikus itu hancur. Yurian berkata, ternyata benar, tidak ada yang mengawasi. Karena tidak ada yang mengawasi, aku tidak bisa mencoba sesuatu. Kamu paham maksudku kan? Dengan tiba-tiba, monster pedang itu hancur. Ternyata itu ulah Yurian. Dia berkata, karena tidak perlu khawatir sedang diawasi, maka rasanya jadi lebih tenang. Kita beralih di sisi instruktur. Kepala sekolah berkata, cepat bantu perbaiki benda ini. Iya, tentu saja. Instruktur Ji bergumam, semua bendanya hancur bersamaan. Meski level 3, rasanya ada yang aneh. Ini juga tidak bisa benar dengan cepat. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Kita beralih di tempat Yurian yang mau melawan monster level 3. Dengan tiba-tiba monster puting beliung itu menyerang sampai membuat Jade terpental jauh dan terbentur sebuah kayu. Tetapi Yurian langsung menyembuhkan Jade. Jade bergumam, begitu rupanya. Saat Yurian berkata menangkap, bukan berarti kita harus menangkapnya. Jade pun langsung mau menyerang monster puting beliung. Jade bergumam, secara kabur dari monster level 3 adalah mustahil. Kita bisa terluka kalau kabur tanpa rencana. Jadi kita hadapi ini bersama, sembari menjaga satu sama lain. Di sisi lain ada Ricky yang sudah bersiap dengan sihir pedangnya. Lalu dia langsung menyerang monster puting beliung itu dengan sihir pedangnya. Serangan itu sampai menembus tubuh monster angin puting beliung. Setelah kejadian itu, Jade berkata, kamu pikir kamu siapa? Mencuri kemenangan kami. Kami bertiga bisa menghabisi monster itu. Aku bisa saja membagi poin padamu. Benarkah? Tentu saja, itu bukan hal sia-sia. Membagi poin pada mereka yang berkontribusi untuk kerajaan. Tapi tunjukkan kepadaku, kalau kamu berhasil menunjukkan kekuatan serupa atau setara meski hanya sedikit, aku akan memberimu 20 poin. Setelah Ricky berkata seperti itu, tiba-tiba ada monster di belakang Ricky. Semua anak-anak pun terkejut setelah melihat monster itu. Dengan tiba-tiba anak-anak menaruh pedangnya ke leher dia sendiri dan lalu membunuh dirinya sendiri. Tetapi Yurian dengan sigap langsung menyembuhkan mereka semua. Yurian berkata, siapa kamu? Apa-apaan itu tadi? Aku memiliki kekuatan untuk membunuh manusia, membunuh dirinya sendiri.
Ternyata itu adalah monster level 4, Gelom. Kalian penasaran apakah Yurian dan teman-temannya bisa mengatasi monster level 4 itu? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!